warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arzifa Wahidusna. Selamat datang di video kali ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas berbagai materi seperti manajemen lembaga keuangan syariah, bank syariah, bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS, asuransi syariah, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, serta lembaga zakat, las, dan bas. Semua lembaga ini berlandaskan prinsip syariah yang bertujuan untuk keadilan dan kesejahteraan bersama. Jadi jangan lewatkan pembahasannya ya, karena ini tuh penting banget buat kalian yang ingin memahami lebih dalam tentang keuangan Islam. Yuk langsung kita mulai. Oke teman-teman semua, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu lembaga keuangan syariah. Nah, apa sih pengertian dari lembaga keuangan syariah? Nah, lembaga keuangan syariah ini adalah lembaga yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian ada 3 prinsip dalam lembaga keuangan syariah ini, yaitu yang pertama, bebas maghrib. Nah, maghrib ini maisir, gharar, haram, riba, dan batil. Kemudian yang kedua, yaitu melaksanakan usaha dan kegiatan perdagangan yang berlandaskan pada perolehan keuntungan yang halal sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga, yaitu menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah. Nah, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian ada akad-akad di lembaga keuangan syariah, antara lain yaitu mudharabah atau kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Kemudian musyarakah atau kerjasama investasi dengan pembagian keuntungan dan risiko bersama. Kemudian murabahah atau jual beli dengan penambahan margi keuntungan yang disepakati. Dan ijarah atau akad sewa menyewa dengan sistem pembayaran yang jelas. Nah, kemudian manajemen implementasinya, yaitu biasanya lembaga keuangan syariah itu menerapkan manajemen dengan transparansi dalam akad mudharabah, memastikan keadilan dalam bagi hasil, serta mengelola risiko agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu bank syariah. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bank konvensional dan bank syariah. Nah, bank konvensional ini adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi umum dan bukan syariah. Bank ini itu menjalankan kegiatan usahanya dengan menetapkan sistem bunga. Sedangkan bank syariah adalah lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan larangan riba dan menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah dalam transaksi keuangan. Nah, ayat dalam Al-Quran yang menjadi dasar operasional bank syariah ini adalah Quran surat An-Nisa ayat 29. Nah, kemudian akad-akad di bank syariah, yaitu antara lain ada wadiah atau titipan, mudharabah atau bagi hasil usaha, musyarakah atau kemitraan, murabahah atau keuntungan, salam atau beli tanggung, istisna atau memesan sesuatu yang dibuat, ijarah atau sewa, qard atau dana talangan. Nah, kemudian contoh manajemen implementasinya, yaitu dalam akad mudharabah atau bagi hasil. Bank memberikan modal kepada nasabah atau pengusaha. Lalu keuntungan itu akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Oke, kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu BPRS. Nah, BPRS itu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, apa sih pengertiannya? Pengertian dari BPRS itu sendiri adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, tujuan dari BPRS ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, BPRS ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan membangun ukhuwah Islamiyah. Kemudian kegiatan usaha BPRS yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, kemudian menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di Bank Umum Syariah.
dan menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan bank syariah. Nah, kemudian contoh manajemen implementasinya dari BPRS yaitu seorang nasabah ingin menyimpan uang di BPRS dengan prinsip syariah. Ia membuka rekening tabungan dengan akad wadiah yad damana, di mana bank dapat menggunakan dana tersebut tetapi wajib mengembalikan kapan saja saat diminta oleh nasabah. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu asuransi syariah. Nah, asuransi syariah ini adalah asuransi yang pengelolaannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Asuransi syariah ini bertujuan untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sesama peserta. Asuransi syariah ini menggunakan sistem bagi hasil dan dana tabaruk atau dana kebajikan. Nah, dana yang dibayarkan peserta akan diakumulasikan di dalam dana tabaruk sebagai dana milik pemegang polis atau peserta secara kolektif. Nah, ayat Al-Quran yang menjadi landasan syariah akad tabaruk adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Nah, akad tabaruk ini adalah usaha tolong-menolong dan saling melindungi di antara para peserta asuransi syariah. Akad yang termasuk dalam jenis akad tabaruk yaitu diantaranya akad wadiah, akad kafalah, akad hawala, akad rohan, akad wakalah, dan akad qard. Nah, contoh implementasinya asuransi syariah yaitu perusahaan asuransi syariah mengumpulkan dana dari peserta melalui kontribusi sukarela yang dikelola dalam rekening tabaruk. Nah, dana ini digunakan untuk membantu peserta yang mengalami musibah, menciptakan solidaritas dan tolong-menolong di antara sesama anggotanya. Oke, next ke pembahasan yang kelima, yaitu Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Nah, Baitul Mal wa Tamwil ini adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul Mal wa Tamwil ini terdiri dari dua kata, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Nah, Baitul Mal adalah rumah atau tempat yang mengelola harta yang dihimpun dari zakat, infak, dan sedekah dengan tujuan sosial sesuai aturan syariah. Sedangkan Baitul Tamwil adalah rumah atau tempat mengelola dana berupa tabungan masyarakat atau umat dan disalurkan dengan tujuan komersil. Dasar hukum BMT ini terdapat di Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Kemudian, akad yang termasuk dalam BMT ini diantaranya menggunakan yang pertama akad wadiah atau titipan. Ada wadiah yad al-amanah dan wadiah yad damana. Kedua, pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan pembiayaan bai bisaman ajil, dan pembiayaan qard. Oke, contoh manajemen implementasi Baitul Mal wa Tamwil yaitu dalam hal pembiayaan, BMT menyediakan layanan pembiayaan berbasis syariah bagi usaha mikro dan kecil. Pembiayaan ini menggunakan prinsip mudharabah atau bagi hasil dan murabahah atau jual beli untuk mendukung pengembangan usaha tanpa melibatkan riba. Oke, kita memasuki pembahasan yang terakhir yaitu lembaga zakat, las, dan bas. Nah, apa sih pengertian dari zakat? Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim yang sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Pihak-pihak yang terkait dengan zakat itu ada dua, yaitu muzaki atau sebutan bagi orang yang wajib membayar zakat, dan mustahi atau sebutan untuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu ada fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, rigob, ngorimin, fisabilillah, dan musafir. Nah, organisasi lembaga pengelolaan zakat ada dua, yaitu BAS atau Badan Amil Zakat, dan LAS, Lembaga Amil Zakat. Nah, BAS ini itu dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAS itu dibentuk oleh masyarakat. Nah,
Dasar hukum lembaga zakat itu terdapat di Al-Quran, Quran Surat At-Taubah ayat 103. Kemudian, contoh manajemen implementasi lembaga zakat adalah pengumpulan zakat, misalnya menyediakan berbagai saluran pembayaran seperti online, transfer, dan layanan jemput zakat. Penyaluran zakat, misalnya Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sodako atau ziz dari muzaki kepada mustahik yang membutuhkan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, itulah gambaran singkat tentang berbagai lembaga keuangan syariah, mulai dari manajemen lembaga keuangan syariah, bank syariah, bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS, kemudian asuransi syariah, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, dan lembaga zakat seperti LAS dan BAS. Nah, semua lembaga ini itu berperan penting dalam mendukung perekonomian yang berlandaskan prinsip syariah. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar dan mendalami lebih jauh tentang ekonomi syariah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.